Tapi yang saya pengen tahu gitu sebetulnya pH normal dari vagina sendiri sebetulnya berapa sih, Dok? pH adalah merupakan suatu yang mengindikasikan keadaan asam dan basa suatu zat nih Mbak Loren. Ya kalau mungkin dulu waktu kita belajar IPA gitu ada asam basa, kalau masih ingat kalau asam itu adalah suatu kadar pH yang indikasinya adalah kurang dari 7, sedangkan kalau basa adalah lebih dari 7. Nah untuk daerah kewanitaan sendiri pH itu sekitar di 3,8 sampai 4,5. Kenapa dia dalam keadaan asam? Karena dengan keadaan asam itu vagina itu lebih terlindungi dalam proses berkembang biaknya bakteri maupun jamur yang tidak diharapkan berkembang di daerah kewanitaan. Halo semua viewers dan subscribers Alo Dokter, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya yang pastinya akan berguna banget nih buat kamu dan semua yang menyaksikan Alo Talks tentunya. Perkenalkan, saya Lauren Evelyn yang akan memandu jalannya Alo Talks kali ini. Buat cewek-cewek, saya mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian ngerasain gatal pada vagina? Aduh, nggak nyaman banget ya, apalagi kalau lagi ada kerjaan atau aktivitas yang lagi padat-padatnya. Mau digaruk juga tentunya kan sungkan ya. Udah gitu, suka ngerasa nggak sih kadang rasa gatal ini kok kayaknya lebih sering muncul pada saat habis menstruasi ya? Atau mungkin yang sudah menikah juga, pernah nggak sih ngerasa gatal pada vagina yang muncul pas habis berhubungan intim sama pasangan? Kalau saya kebetulan pernah sih dulu beberapa kali tuh mengalami keluhan tersebut. Tapi saat itu saya memang masih bingung gimana sih sebenarnya cara mengatasinya. Ya kalau saya sih palingan saya tahan-tahan atau biarin aja gitu sampai rasa gatalnya bisa hilang dengan sendirinya. Emang gak nyaman sih, tapi gimana lagi kan? Nah kalau kamu gimana ngatasinya? Boleh dong sharing juga di kolom komentar di bawah ini ya. Tapi biar lebih jelas lagi dan kamu bisa tahu juga apa sih penyebabnya dan juga cara penanganannya dan cara mengatasinya juga. Kita simak langsung aja yuk episode Alo Talks kali ini dengan tema vagina sering gatal pasca berhubungan intim dan menstruasi, kok bisa? Jadi nggak usah bingung-bingung lagi ya. Oke deh, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita ngobrol-ngobrol langsung yuk bersama dengan ahlinya. Mumpung kita sudah kedatangan Dr. Cherisa Riviranda, spesialis kebidanan dan kandungan bersama kita di sini. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Loren. Iya, sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya dokter udah mau bergabung bersama kami nih hari ini. Dokter lagi sibuk apa aja nih sekarang? Sibukannya paling ya poli, di rumah sakit, di klinik, ya itu aja sih. Oke, nah, tetap Iya. semangat ya dokter ya. Iya, sama-sama. Nah, pembahasan Alo Talks kali ini nih untuk para viewers semua bakalan seru banget nih, khususnya buat para perempuan. Makanya stay tune terus ya, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube Alo Dokter supaya nggak ketinggalan informasi kesehatan terbaru di channel ini, oke? Nah, sekarang kita tanya-tanya langsung yuk sama Dokter Cherisa. Nah dok, pertama-tama saya mau tanya dulu nih, karena topik kita memang menarik banget untuk para perempuan gitu. Jadi sebenarnya gatal pada vagina, itu tuh disebabkan apa sih dok gitu dan apa ya, mungkin kalau bisa dibilang kadang kan timbulnya nggak menentu, ada yang ketika kita nggak lagi ngapa-ngapain, ada yang terasa gatal, tapi banyak juga mungkin perempuan yang mengalami ketika sudah menstruasi atau mungkin sudah berhubungan intim gitu, ada pemicunya gitu dok. Sebetulnya boleh dijelaskan nggak sih tentang gatal pada vagina itu sendiri dok? Ya, jadi untuk penyebab gatal pada vagina itu memang sering terjadi ya, sering dikeluhkan oleh para perempuan, terutama wanita-wanita yang sudah reproduktif aktif. Jadi penyebabnya itu sendiri Mbak Loren nggak cuma satu penyebab nih sebenarnya. Banyak sekali penyebab kenapa sih kok wanita itu sering mengalami gatal-gatal. Ya, salah satu penyebabnya bisa yang pertama iritasi vagina. Iritasi vagina itu jadi vaginanya itu kalau bahasa awamnya agak luka ya. Nah, kenapa dia bisa luka? Ya mungkin karena ada pemakaian benda-benda atau produk yang tidak sesuai dengan keseimbangan pH di vaginanya sehingga mengakibatkan iritatif, salah satunya seperti penggunaan
pembalut ataupun sabun-sabunan ataupun kondom, beberapa merek-merek tertentu yang dia memang tidak cocok, itu bisa mengakibatkan iritasi dari vagina. Kemudian infeksi juga di sini dalam artian luas ya. Infeksi bukan cuma karena jamur. Infeksi bisa disebabkan selain dari jamur, bisa karena parasit, bisa karena virus juga. Dan untuk mengetahui infeksi apa yang dialami oleh wanita tersebut, memang paling baik harus dilakukan swab ya, apabila memang ada keluhan apalagi sampai keputihan. Kemudian infeksi sendiri ini selain bisa karena vaginanya yang memang lembab, tapi bisa juga dikarenakan karena habit seksual yang kurang baik. Misalkan jarang menggunakan kondom, atau belum tentu loh yang terinfeksi itu adalah wanitanya. Bisa jadi dari prianya yang menularkan ke pihak wanitanya. Jadi ya harus dilihat juga apakah prianya dalam keadaan sehat atau memang ternyata dalam keadaan terinfeksi gitu. Kemudian untuk satu lagi berhubungan dengan usia. Dengan seiringnya usia bertambah, apalagi pada wanita-wanita yang dengan menopause, ya menopause di mana wanita sudah tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan full, itu baru kita bisa katakan menopause ya. Itu pasti hormon estrogennya akan semakin jauh menurun. Nah, di mana hormon estrogen itu fungsinya adalah salah satunya untuk membuat vagina itu lebih lembab. Nah, apabila vagina terlalu kering, itu akan mengakibatkan iritasi juga pada vagina ya. Jadinya membuat gatal, tidak nyaman, atau perih ya. Apalagi kalau misalkan berhubungan misalkan juga bisa menimbulkan ngeflek-ngeflek. Oke. Kemudian salah satu penyebabnya metode kan sekarang banyak ya, ada yang mungkin wanita zaman sekarang juga nggak terlalu suka kalau misalkan daerah kewanitaannya agak berbulu lebat, jadi mungkin ada yang ngambil waxing atau bahkan ngegunting sendiri di rumah atau shaving. Nah itu pastikan memang tempat untuk waxing ataupun shavingnya benar-benar alat-alatnya steril, bersih. Dan apabila mau menggunakan atau cukur sendiri tuh di rumah, pastikan alatnya itu steril, bersih ya. Apalagi kalau yang cukur itu lebih disarankan benar-benar satu kali pakai aja, gitu, jangan berkali-kali. Karena kan itu kan ada pisaunya ya. Nah pisaunya kalau sudah pernah dipakai, penyimpanannya tidak bagus, tentunya kan pasti akan ada media karat di situ, walaupun kecil. Nah jangan sampai sudah ada lesi-lesi karatnya tuh walaupun kecil, dipakai lagi, bisa masuklah itu ke lapisan kulit. Nah itu akan menimbulkan infeksi juga. Oke, dan yang terakhir yang paling penting adalah keseimbangan dari pH vagina itu sendiri. Oke, karena normalnya kan memang vagina itu bersifat asam. Nah apabila ada penggunaan produk atau kebersihannya tidak baik, keseimbangan pH di vagina akan berubah. Nah itu akan mengakibatkan gatal-gatal juga Mbak Loren. Oke dok, wah berarti banyak banget ya sebenarnya. Banyak sebenarnya, jadi nggak simpel hanya gatal dan menggaruk ya, iya, tapi banyak ternyata. Ternyata yang bisa diselidiki dari situ gitu ya. Karena dibilang remeh nggak juga gitu, kadang itu mengganggu. Tapi kalau dibilang berbahaya atau tidak, sebetulnya itu tergolong berbahaya nggak dok, gatal pada vagina? Oke, kalau misalkan gatalnya cuman datang sesekali ya, terus langsung nih, misalkan biasanya karena area kewanitaannya lembab, terus dia langsung concern, oh ya aku emang akhir-akhir ini agak lembab nih di bawah, terus dia langsung concern cara nyeboknya langsung bener, atau sering mengganti celana dalamnya dengan baik, biasanya sih keluhan akan berkurang. Tapi kalau misalkan gatalnya
sepanjang hari, kemudian berhari-hari tidak sembuh, apalagi disertai dengan keputihan yang berubah warnanya seperti kuning kehijauan, baunya pun berubah ya, berbau anyir, amis. Atau kalau yang kebersihan kuku juga sangat penting nih Mbak Loren, ya kadang udah sering digaruk-garuk kukunya juga nggak bersih. Gitu ya. Iya, jadinya apalagi sampai udah ada scratching, luka itu juga akan membuat jadi infeksi sekunder. Nah kalau seperti itu ya harus dikonsultasikan ke dokter supaya keluhannya berkurang. Baik dokter, nah kalau gitu kita sekarang kembali lagi ke penyebabnya ya dok. Saya tuh baru tahu nih dari ngobrol-ngobrol ini kalau ternyata memang penyebabnya itu bisa macam-macam nih dok gitu. Tapi yang saya pengen tahu gitu sebetulnya pH normal dari vagina sendiri sebetulnya berapa sih dok? Oke, jadi yang dimaksud dengan pH itu pH adalah merupakan suatu yang mengindikasikan keadaan asam dan basa suatu zat nih Mbak Loren. Ya kalau mungkin dulu waktu kita belajar IPA gitu ada asam basa, kalau masih ingat kalau asam itu adalah suatu kadar pH yang indikasinya adalah kurang dari 7, sedangkan kalau basa adalah lebih dari 7. Nah, untuk daerah kewanitaan sendiri pH itu sekitar di 3,8 sampai 4,5 sebenarnya. Jadi kalau dikategorikan, jadi sebenarnya pH kewanitaan itu memang sifatnya asam gitu. Wah, jadi refresh pelajaran IPA dulu nih dok ya. Ternyata memang asam basa dan keseimbangan pH itu sangat berhubungan gitu ya dok ya. Dan ini menjadi ilmu juga buat kita, terutama para perempuan tentang ilmu area kewanitaannya gitu ya dokter ya. Nah mungkin boleh dielaborate juga gitu, dijelaskan ke kita-kita kenapa sih sebetulnya penting nih untuk para perempuan tuh tahu loh tentang hal ini dan kemudian menjadi aware dan concern juga nih tentang ketidakseimbangan, keseimbangan pH dan lain sebagainya untuk kesehatan reproduksi kita. Oke Mbak Loren, jadi mungkin untuk para viewers Alo Dokter, kenapa sih kok ribet banget gitu ya bayangin pH asam, pH basa. Jadi sebenarnya secara normal itu memang keadaan vagina kita itu pH-nya termasuk dalam kategori asam, yaitu di 3,8 hingga 4,5. Kenapa dia dalam keadaan asam? Karena dengan keadaan asam itu vagina itu lebih terlindungi dalam proses berkembang biaknya bakteri maupun jamur yang tidak diharapkan berkembang di daerah kewanitaan. Oleh karena itu, bila keseimbangan pH-nya tidak baik ya, bisa disebabkan karena infeksi atau kebersihan yang kurang baik atau ada penggunaan antibiotik ataupun sabun maupun pads yang membuat iritatif, itu akan mengganggu keseimbangan pH-nya nih Mbak Loren. Nah oleh sebab itu pentinglah kita untuk tahu apa yang cocok untuk daerah kewanitaan para viewers supaya kondisi-kondisi seperti yang bisa mengakibatkan gatal ataupun keputihan pada daerah kewanitaan lebih less risk gitu, lebih resikonya lebih rendah. Nah, berarti jadi pH yang seimbang tadi tuh 3,8 sampai 4,5 ya dokter. Betul. Ya? Oke, dan ini ternyata penting banget ya untuk kita para wanita juga mengetahui karena keseimbangan pH ini ternyata berpengaruh untuk kesehatan organ reproduksi kita juga ya. Mungkin boleh dicatat nih buat all viewers, terutama kamu-kamu yang pernah mengalami keluhan gatal pada vagina atau keluhan lainnya nih. Nah, terus dokter mungkin kita ke next nih, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan pH itu lantas apa nih dok? Kalau tadi dokter sempat singgung sedikit gitu ada beberapa faktor gitu, tapi boleh nggak kita bedah satu-satu supaya kita semua bisa lebih teredukasi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan dan keseimbangan pH kita. Oke, jadi sebenarnya sih para viewers Alo Dokter nggak perlu repot-repot harus ngukur ya daerah kewanitaan. Bener nggak sih daerah kewanitaan aku 3,8 4,5 gitu. Daripada pusing-pusing, mendingan tahu aja faktor-faktor resiko apa aja yang bisa menyebabkan timbulnya keluhan ya. Salah satunya adalah berhubungan seksual aktif tanpa menggunakan kondom ya. Selain kondom itu selain sebagai preventif atau pencegahan untuk terjadinya infeksi menular seksual, itu juga bisa mengurangi keadaan basa pada daerah kewanitaan.
Kenapa? Karena berbanding terbalik nih dengan daerah kewanitaan kita. Kalau daerah kewanitaan kita itu sifatnya asam, sedangkan sperm itu sifatnya basah. Jadi dengan menggunakan kondom tentunya akan lebih melindungi keseimbangan asam pH dari kewanitaan kita. Oke, kemudian yang kedua adalah salah satunya penggunaan antibiotik. Oke, karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya, misalkan ternyata dia saat ini terinfeksinya karena bakteri, tapi diberikan terapi untuk jamur, tentunya kan nggak match ya. Jadi benar-benar harus dikonsultasikan dulu ke dokter supaya mendapatkan terapi daerah kewanitaan yang tepat. Jangan sembarangan intinya, oke? Karena dengan sembarangan penggunaan antibiotik juga akan merusak dari keseimbangan pH vagina. Oke, kemudian salah satunya lagi adalah infeksi. Ya, infeksi yang tadi sempat kita bahas ya di awal-awal ya Mbak Loren. Infeksi bisa dari mana aja, bisa dari jamur, bisa dari bakteri, bisa dari parasit. Pokoknya kita pastikan aja, biasanya kalau misalkan pasien sudah mengalami infeksi, pasti dia akan mengalami keluhan. Either gatal, atau keputihannya sudah berubah warna, berubah ada baunya. Terus pada saat buang air kecil, apalagi sampai timbul suatu anyang-anyangan, itu kan berarti dia sudah sampai naik menjadi infeksi saluran kencing. Oke, kalau seperti itu benar harus segera ditreat. Oke, karena kalau awal mulanya dia hanya gatal vagina, kemudian keputihan. Keputihan naik menjadi infeksi saluran kencing. Bila tidak ditreat dengan baik, nantinya malah jadi PID atau penyakit radang panggul. Nah, itunya akan menjadi kepanjangan tuh. Harusnya ibaratnya masalahnya hanya sepele ya untuk lebih meningkatkan higienitas daerah kewanitaan. Ini malah bisa sampai penyakit radang panggul yang tentunya nanti bisa berhubungan dengan kesuburan pada wanita tersebut. Gitu. Kemudian penggunaan dari produk-produk wanitaan yang tidak tepat. Ya, produk wanitaan sekarang banyak ya di komersial dijual, mulai dari sabun, kondom juga termasuk loh ya. Kemudian pads atau pembalut, panty liners. Kemudian sekarang yang lagi hits juga adalah menstrual cup ya. Itu benar-benar harus dilihat produknya dan diperhatikan juga apakah pada penggunanya benar-benar cocok atau ada alergi gitu. Dan yang paling penting adalah kebersihan dari penggunaan produk tersebut gitu. Misalkan pakai pembalut, berapa sering dia mengganti pembalutnya, kemudian bila dia menggunakan sabun-sabunan ya, sabunnya benar-benar cuma di area luar atau dia benar-benar ceboknya sampai dalam karena dia tidak tahu bahwa itu tidak boleh gitu. Terus misalkan penggunaan menstrual cup, bagaimana dia menyimpan menstrual cupnya after dia pakai tiap bulannya, itu juga bisa mempengaruhi. Wow, gitu. aduh ini cukup kompleks ya. Karena ternyata bisa ke keputihan, tadi lagi bisa naik ke infeksi saluran kencing, kemudian bisa ke radang panggul. Ternyata bisa seserius itu ya dok, hanya dari gatal gitu yang sering kita remehkan. Kadang kita juga kalau lagi beraktivitas sibuk mungkin nggak ngeh juga gitu, atau kita biarkan begitu saja gitu. Ternyata kalau tidak ditangani bisa kemana-mana ya dok ya. Nah berarti penting juga nih untuk kita kemudian belajar bagaimana cara mencegahnya nih dok, dari mungkin pertama gitu mulai gatal atau mungkin mengurangi deh gitu. Apa sih yang perlu kita lakukan agar bisa mengatasi sejak dari awal? Oke, jadi mungkin ada beberapa tips-tips ya Mbak Loren untuk bagaimana sih caranya kita untuk menjaga daerah kewanitaan kita supaya nggak terlalu sering mengalami gatal-gatal atau bahkan sampai keputihan. Jadi tipsnya yang paling penting balik lagi sih bagaimana supaya menjaga keseimbangan pH di daerah kewanitaan kita itu tidak terganggu. Jadi usahakan daerah kewanitaan kita itu tidak lembab. Nah, yang pertama adalah satu, jaga kebersihan. Oke, nyebok itu benar-benar ya mencuci
daerah kewanitaan baik dari saat sedang mandi, sedang buang air besar maupun buang air kecil, arahnya harus benar ya. Utamakan dengan air bersih mengalir. Jadi pastikan air yang dipakai untuk membilas daerah kewanitaan itu benar-benar tidak berwarna, tidak berbau ya, apalagi kalau misalkan pakainya ember gitu, terus dilihat embernya udah ada kayak pasir-pasir gitu. Mendingan beli deh air mineral ya di toko terdekat untuk sekedar membasuh daerah kewanitaannya, daripada nanti malah menimbulkan infeksi nantinya. Dan arahnya juga harus benar ya, karena seringkali pengennya cepat-cepat aja ngeflashnya dari bawah ke atas. Yang benar adalah dari atas ke bawah ya, dari arah depan ke belakang ya. Kenapa? Karena kan daerah bawah itu kan dekat dengan area anus ya, tentunya banyak bakteri di situ, jadi biar tidak berpindah ke area depan kewanitaan. Kemudian after dari mandi, buang air besar, buang air kecil, baiknya harus selalu dalam keadaan kering. Nah itu pun nggak perlu digosok-gosok ekstrim, nggak, cukup ditepuk-tepuk lembut aja. Ingat, menggosok terlalu kuat juga bisa menimbulkan iritasi luka. Jadi cukup ditepuk-tepuk baru menggunakan celana dalam. Kemudian pemilihan dari celana dalam juga penting. Mungkin ada beberapa wanita yang kalau mendekati waktu-waktunya dia untuk menstruasi, produksi lendir vaginanya lebih banyak. Jadi mungkin kalau mendekati dia mau mens, gantilah celana dalamnya yang bahannya katun ya, supaya tidak lembab. Terus bila dirasa keputihannya atau daerah kewanitaannya lebih lembab, lebih disarankan untuk sering-sering mengganti celana dalam ya, dibandingkan menggunakan pads ya, pembalut maupun panty liner. Kenapa? Karena lendir vaginanya itu nanti malah ketampung di situ ya, apabila tidak sering diganti atau tertampung terlalu lama, nanti dia akan berkembang biak tuh, mau bakteri ataupun jamur. Kembali lagi dia juga akan merusak dari keseimbangan pH-nya nanti. Kemudian penggunaan kondom juga boleh ya, apalagi kalau memang saat mau berhubungan dirasakan ada keputihan yang gatal atau dari pihak pasangannya ternyata ada kemerahan atau luka, ya better mending kita preventif satu sama lain menggunakan kondom. Boleh nggak sih dok menggunakan sabun-sabunan gitu? Sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Memang yang paling diutamakan adalah air bersih mengalir. Yang penting tahu cara menggunakan produk sabun-sabunan tersebut yang dengan cara yang benar gitu. Supaya apa? Supaya balik lagi tidak mengganggu dari keseimbangan pH vaginanya. Berarti ya itu tadi dari penggunaan kondom dan lain-lain, termasuk juga pembersih kewanitaan itu sebetulnya boleh ya dok ya. Tapi gimana sih cara memilih produk yang aman dok untuk kesehatan alat reproduksi terutama vagina kita? Jadi produk yang aman pastikan terutama adalah penggunaan produk tersebut tidak membuat alergi ya. Produk ini kan banyak ya, ada sabun, ada kondom, ada pads, ada misalkan menstrual cup. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak dipakai, tentunya kita nggak tahu alergi apa enggak ya. Tentunya kalau misalkan setelah dipakai menimbulkan keluhan, oke, better di stop. Cari dengan merek yang berbeda, misalkan ya. Tapi dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya, apakah memang benar cocok dengan menggunakan produk tersebut gitu ya. Begitu ada keluhan langsung konsultasikan dan stop penggunaannya. Berarti dok kalau misalkan saya nggak cocok pakai misalkan sabun A atau pembalut B atau kondom C, saya benar-benar nggak boleh pakai produk tersebut? Nggak juga, tapi better pilih yang produk yang berbeda gitu ya, merek yang berbeda ya, karena kan
tiap buatan pabrik kan beda-beda. Oke. Terus kalau kita berbicara tentang misalkan sabun ya, tentunya sabun untuk daerah kewanitaan, karena kewanitaan itu sangat sensitif, dengan pH-nya kurang lebih 3,8 sampai 4,5, tentu pilihlah vaginal wash yang memang mengikuti standar dari keseimbangan pH tersebut. Ya, dan penggunaannya pun tidak perlu sampai dalam, ya, cukup di bagian luar saja. Oke, ada Dok, harus nggak sih Dok sampai dalam gitu? Enggak, justru itu nanti akan mengganggu dari keseimbangan pH-nya. Oke, jadi better di bagian luar aja. Oke. Dan yang penting setelah di washing, ditepuk dengan tisu ataupun handuk, baru pakai celana dalamnya, biar nggak kering gitu ya. Oke, nah tapi sebetulnya saya pernah dengar juga nih Dok, karena katanya vagina itu adalah organ tubuh yang mampu untuk membersihkan dirinya sendiri gitu melalui cairan vagina. Jadi ini di luar untuk pembersih produk pembersih kewanitaan ya. Nah kalau menurut dokter sendiri bagaimana Dok? Ya betul, jadi memang secara alamiah vagina itu memang mengeluarkan suatu lendir vagina. Ya, lendir vaginanya itu sifatnya protektif untuk menghalangi tumbuh atau berkembang biaknya bakteri maupun jamur yang tidak tidak baik untuk daerah kewanitaan. Nah, lendir vagina ini sendiri dia akan terganggu kerjanya bila keseimbangan pH-nya terganggu. Ya, jadi benar-benar kita jaga daerah kewanitaan itu keseimbangannya selalu dalam keadaan asam yang normal. Ya, tidak terlalu asam juga, tidak terlalu basah juga. Yang mana tadi kita sudah bahas ya di awal apa aja yang bisa mengganggu dari keseimbangan pH. Itu yang paling sering adalah infeksi salah satunya. Oke, kemudian penggunaan produk-produk yang tidak tepat penggunaannya itu juga bisa mengganggu dari keseimbangan pH. Oke, jadi meskipun vagina itu dapat membersihkan dirinya sendiri, tapi kalau memang dibutuhkan ya artinya penggunaan produk untuk pembersih kewanitaan itu diperbolehkan ya Dok ya? Ya, penggunaan dari produk feminine wash ya, boleh-boleh aja digunakan asal pemakaiannya benar ya. Terus apabila memang ada gatal ataupun daerah kewanitaannya suka menimbulkan bau, boleh-boleh saja digunakan, tapi penggunaannya harus pada daerah luar saja. Oke, dan better dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya. Wah, kalau gitu aku mulai sekarang mau lebih rajin pakai produk pembersih kewanitaan aja deh. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati juga kan. Terus kita kan juga nggak tahu ya apa ada virus-virus yang berbahaya bagi vagina kita, betul? Nah, kalau saya sih percayanya selalu sama Lactasit. Lactasit ini adalah pembersih kewanitaan nomor 1 yang mengandung lactoserum dan lactic acid dari ekstrak susu alami yang memiliki pH yang sesuai dengan pH alami area kewanitaan nih, sehingga menjaga pertumbuhan bakteri baik. Nah, Lactasit ini juga direkomendasikan dan aman digunakan setiap hari loh. Gak cuma itu, Lactasit juga sudah teruji secara dermatologis dan wangi serta lembut. Nah, Lactasit ini mempunyai 2 varian nih, yaitu Lactasit All Day Care yang warna pink ini yang akan membuat kamu nyaman seharian karena terlindungi dari gatal dan iritasi. Serta ada juga Lactasit Odor Fresh. Nah, ini yang botol hijau yang bisa memberikan kesegaran 24 jam dan melindungi dari bakteri selama 24 jam juga nih. Cara pakainya juga gampang, tinggal tuangkan secukupnya cairan ke telapak tangan kita, kemudian bersihkan area kewanitaan, dan setelah itu dibilas hingga bersih deh. Untuk hasil yang optimal bisa digunakan 2 kali sehari ya, halo viewers semua. Meski begitu, nggak ada salahnya juga nih untuk kita juga coba konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan produk kewanitaan. Dan jangan lupa baca aturan penggunaan yang tertera di kemasan ya. Nah, kamu bisa mendapatkan pembersih kewanitaan ini di berbagai apotek, toko swalayan terdekat, serta di e-commerce langganan kamu tentunya.
Wah, nggak terasa nih waktu kita terbatas dan sekarang kita udah ada di penghujung sesi AloTalks kali ini loh. Tapi sebelum kita tutup, tentu Dr. Cherry juga punya pesan-pesan dan kesimpulan nih ya untuk para viewers AloTalks kali ini. Mungkin boleh disampaikan dokter kesimpulannya? Oke, jadi untuk kesimpulannya dari topik yang kita bahas ya hari ini, untuk viewers Halo Dokter, gimana sih caranya untuk menjaga area kewanitaan supaya tidak timbul keluhan seperti gatal ataupun keputihan ya. Salah satunya adalah, yang paling utama adalah jaga kebersihan hygiene wanita ya, dengan cara satu, pastikan air yang digunakan untuk membasuh ya pada saat buang air besar, buang air kecil, mandi, benar-benar air bersih mengalir dan tidak berbau, tidak berwarna. Kemudian setelah membasuh daerah kewanitaan, pastikan daerah kewanitaan sudah benar-benar kering, boleh menggunakan tisu maupun handuk lembut, sekedar ditepuk-tepuk saja, tidak perlu menggosok terlalu kuat. Kemudian baru menggunakan celana dalam. Celana dalam juga pastikan bahannya yang menyerap. Utamakan yang bahannya katun, apalagi kalau memang dirasa produksi lendir vaginanya sedang banyak-banyaknya. Kemudian tips yang lain adalah bila mau berhubungan, pastikan juga pasangan kita dalam keadaan sehat. Bila ada kecurigaan adanya infeksi pada pasangan kita, baiknya pasangan kita di-treat terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan infeksi menular seksual pada wanitanya. Oke, kemudian penggunaan dari produk-produk seperti sabun, feminine wash ya, kemudian pad, panty liner sebenarnya boleh-boleh saja digunakan, tapi pastikan cara penggunaannya tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tidak perlu menggunakan sampai daerah kewanitaan terlalu dalam, karena nanti akan menimbulkan resiko mengganggu keseimbangan asam pH dari kewanitaannya. Oke, baiknya sebelum menggunakan ataupun bila ada keluhan, jangan lupa untuk segera konsultasi ke dokter kandungan terdekatnya. Itu aja sih Mbak Loren. Terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Cherry. Ini udah nggak ada alasan lagi nih untuk viewers semua, kita memperhatikan gitu ya kesehatan reproduksi, karena tadi udah diberikan tips dan trik yang banyak banget nih dari dokter ya. Nah, oke deh kalau gitu kayaknya segitu dulu kali ya AloTalks episode kali ini dengan tema vagina sering gatal pasca berhubungan intim dan menstruasi, kok bisa? Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama, Dokter Cherry atas Mbak waktunya Loren. dan sharing ilmu yang dibagikan. Semoga bermanfaat ya buat kita semua hari ini. Amin. Semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga udah nggak banyak yang bingung. Iya, untuk memperhatikan bukan cuma yang di atas gitu ya, tapi juga tentunya organ intim kita juga perlu mendapat Betul. penanganan khusus Penting ya. loh. Iya, betul. Baik, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast kali ini. Halo viewers semua, sampai jumpa lagi di AloTalks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Halo Dokter. Bye, hidup sehat bersama Halo Dokter.